kata Ibnu Abbas, kebaikan itu wasa'atan fir rizq. Kebaikan itu melapangkan rezeki. Ibu yang saya hormati, mungkin kebaikan tidak membuat Anda kaya raya. Tapi tidak ada orang baik yang miskin yang miskin menyakitkan. Gak ada itu. Miskin, hutang piutang di mana-mana. Orang-orang baik nggak punya kehidupan seperti itu. Berhutang, iya, tapi hutangnya nggak akan menyakitkan sekali. Nabi kita SAW beliau wafat dengan hutang. Bukan hutang yang banyak. Maka dalam riwayat dikatakan Rasulullah SAW wafat dan baju besinya sedang tergadai di rumah seorang Yahudi. Maksudnya, Nabi kita punya hutang, tapi beliau ada aset. Sehingga hutang-hutang beliau tertutupi dengan aset. Walaupun dalam hal ini aset beliau yang dimaksudkan adalah baju besi. Tapi bahwa kemudian Anda punya hutang dan gak ada aset, ini sangat buruk sekali. Dan Nabi kita mengajarkan kita doa anti hutang di pagi hari. Allahumma inni a'udzubika minal ham. Sampai ujung. Baik jamaah sekalian yang sama. Jadi saya katakan sekali lagi, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan mungkin tidak membuat Anda kaya raya, tapi Anda tidak akan jatuh dalam kesulitan yang buruk. Kenapa? Karena kebaikan ini melapangkan kehidupan. Karena kebaikan itu membuka pintu rezeki. Kalaupun Anda tidak kaya dengan kekayaan, dengan kebaikan, tapi kebaikan itu akan melepaskan Anda dari kesulitan. Anda butuh kaya atau butuh lepas dari kesulitan? Banyak orang kaya tapi kesulitannya di mana-mana. Akhirnya kekayaan itu nggak ternikmati sama sekali. Banyak orang kaya, asetnya di mana-mana, bisnisnya makin kaya, tapi kesulitannya juga banyak. Sehingga kekayaan ini nggak pernah ternikmati karena kesulitan yang nggak pernah berhenti. Pak, bisnis hari ini untung 1 miliar. Tiba-tiba laporan dari sekolah, Pak, anak Bapak tangkap kasus narkoba. Bayangkan, untung 1 miliar ini masih nikmat nggak dengan kesulitan seperti itu? Maka saya katakan jamaah sekalian, kita sesungguhnya nggak terlalu butuh dengan kekayaan. Karena kita lebih membutuhkan jangan terjadi kesulitan. Maka saya katakan, kebaikan dan ketaatan-ketaatan mungkin tidak memberikan Anda kekayaan, namun kebaikan itu akan melepaskan Anda dari kesulitan. Subhanallahil azim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu punya falsafah. Kata beliau, sani'ul ma'ruf la yaskutu illa muttaqi'ah. Orang yang selalu berbuat baik, kalau jatuh pasti bersandar. Artinya ada dua macam orang yang jatuh. Ada yang jatuh dan tersungkur, dan ada yang jatuh lalu bersandar. Jatuh bersandar maksudnya begitu jatuh datang kawan. Kamu butuh berapa? Saya bantu. Begitu jatuh datang orang kedua. Kamu dalam keadaan susah, enggak usah khawatir. Saya backup. Anda jatuh, tapi sejumlah sandaran-sandaran datang. Datang seorang kawan, saya bantu, enggak usah khawatir. Kawan kedua mengatakan, enggak usah, itu kecil, saya bantu nanti. Ini orang yang jatuh bersandar. Dan ada orang yang jatuh tersungkur. Begitu jatuh, semua dunia diam, enggak ada yang menawarkan bantuan. Enggak ada yang menawarkan bantuan. Anaknya sakit, dirawat di rumah sakit, kondisinya sangat kritis. Satu pun tak ada orang dekat yang menawarkan bantuan. Ini jatuh tersungkur. Tapi bahwa anaknya masuk rumah sakit, kondisi sangat kritis, tiba-tiba muncul teman satu, teman dua, 10 orang teman berlomba memberikan bantuan. Ini jatuh, tetapi bersandar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang-orang yang selalu berbuat baik,
Kalau mereka jatuh, akan jatuh bersandar. Gak ada orang baik yang jatuh lalu tersungkur, gak ada. Sebab itu jemaah sekalian saya katakan, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, ketakwaan-ketakwaan, mungkin tidak memberikan Anda kekayaan, tapi pasti melepaskan Anda dari kesulitan.